Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya kehadiran hari ini. Bambang hadir, Ina hadir, Parto hadir, Parti hadir, Sulis hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sudah siap kan untuk belajar pada hari ini? Oke, sebelumnya Ibu di sini memiliki dua benda. Yang pertama ada sendok makan dan yang kedua ada cutter. Nah, di sini sendok makannya itu tidak berkarat, tapi cutternya berkarat. Kenapa bisa beda ya? Padahal sendok dan cutter sama-sama terbuat dari besi ya, atau paku, itu kan sama-sama besi. Nah, kenapa untuk sendok ini tidak berkarat sedangkan besi atau paku itu dibiarkan lama? Itu semakin lama akan berkarat. Ini ada yang bisa menjawab? Iya, Ina. Oke, terima kasih. Nah, karena benar ya jawaban dari Ina. Karena logam yang melapisi dari sendok sama paku atau cutter itu berbeda. Itu ya benar ya, karena berbeda benar. Mungkin ada yang tahu kenapa kok bisa pelapisannya itu berbeda. Kenapa kok pada sendok ini bisa melindungi si sendok tidak berkarat? Berhubungan dengan nilai potensial reduksinya. Mungkin ada yang tahu? Iya, Bambang, silahkan. Iya benar, karena potensial reduksi dari logam yang melapisi sendok itu lebih besar, atau dia bersifat oksidator kuat sehingga dia tidak mudah teroksidasi oleh udara. Sedangkan kalau pada paku atau cutter itu logam yang melapisinya memiliki nilai potensial reduksi yang lebih rendah, atau dia bersifat reduktor ya, sehingga dia mudah beroksidasi dengan udara. Nah, hari ini kenapa kita membahas mengenai sendok dan paku serta proses perkaratannya? Karena hari ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis, karena salah satu penerapan dari sel elektrolisis itu digunakan pada pelapisan sendok oleh logam yang memiliki nilai potensial reduksi lebih besar. Sel elektrolisis ini terdapat di KD 3.6 di mana menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran yang berhubungan dengan sel elektrolisis. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya diharapkan nanti siswa dapat mengetahui dari definisi sel elektrolisis itu seperti apa, susunan selnya yaitu ada elektroda, itu nanti seperti apa, bagaimana sifat reaksinya, kemudian ada mekanisme reaksi, dan yang terakhir nanti ada tambahan ya mengenai perhitungan massa zat yang tereduksi. Ada perhitungan massa menurut hukum Faraday. Nah, kemarin kita kan membahas mengenai sel volta. Hari ini kita membahas mengenai sel elektrolisis. Mungkin ada yang masih ingat sel volta kemarin definisinya apa? Iya, Tapi silakan. Iya benar, kalau sel volta kemarin mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis itu ada yang tahu? Iya, sudah silakan. Iya benar, untuk sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia, seperti halnya namanya elektrolisis. Elektro itu listrik dan lisis itu pemecahan, jadi pemecahan energi listrik menjadi energi kimia. Untuk susunan selnya, kalau sel volta kan ada katoda, anoda, begitu pula dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis juga memiliki katoda dan anoda. Mungkin ada yang tahu perbedaannya di mana? Iya, Pati.
Oke, benar ya. Kalau susunan sel dari sel elektrolisis itu katodanya bermuatan negatif, sedangkan anodanya bermuatan positif. Jadi kalau kita membuat singkatan itu ada KNAP. KNAP. Katoda negatif, anoda positif. Jadi berkebalikan dengan sel sel volta. Kemudian untuk sifatnya atau reaksi yang berlangsung katoda anoda, ada yang tahu? Iya, Bambang, silakan. Iya, benar. Untuk reaksi yang terjadi sama ya seperti sel volta yang kemarin, bahwa katoda itu nanti dia bereaksi reduksi, kemudian anoda oksidasi. Singkatannya, kalau katoda reduksi itu karet, sedangkan anoda oksidasi itu anoks. Oke, katoda anoda sudah. Dan apa lagi selain katoda dan anoda? Iya, benar. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit seperti NaCl, H2SO4, CuSO4, atau Ag2SO4. Oke, benar. Ada satu lagi komponen yang belum. Yang tahu kira-kira apa? Iya, Pak. Iya, benar. Ada power supply atau arus listrik, di mana arus listrik yang digunakan pada elektrolisis yaitu arus listrik searah atau DC. Oke, susunan sel sudah. Sekarang Ibu punya ini replikanya ya, replika dari sel elektrolisis susunan selnya. Di sini katoda tadi bermuatan apa? Negatif. Kemudian anoda ya positif. Kemudian yang biru ini adalah larutan. Ini diibaratkan larutan CuSO4 berwarna biru ya. Kemudian dari keduanya nanti dihubungkan pada arus listrik atau power supply. Jadi nanti akan terbentuk gelembung-gelembung gas yang nantinya gelembung gas tersebut menghasilkan elektron. Ya, menghasilkan elektron kan ini dari dialiri listrik. Nah, kemudian si anodanya tadi kan oksidasi. Oksidasi itu artinya iya melepaskan elektron, kemudian masuk ke katoda yang bermuatan negatif. Oke, paham ya? Jadi arus elektron atau arah aliran elektron itu tetap anoda ke katoda, hanya berbeda sifat muatannya. Kalau di katoda itu negatif, anoda positif. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke mekanismenya. Oke, ada yang tanya, kenapa yang digunakan larutan elektrolit, Bu? Mungkin ada yang mencoba menjawab? Mungkin Mama mau menjawab? Oke, silakan. Iya, terima kasih Bang. Hampir benar ya. Tadi pertanyaan dari siapa? Oh, dari Parti. Jadi benar ya, kenapa digunakan larutan elektrolit? Karena larutan elektrolit itu mudah terionisasi kan. Kalau dia dialiri arus listrik, dia akan mudah terionisasi. Kemudian dia akan masuk kation-ionnya masuk ke dalam tadi elektrodanya, sehingga nanti akan terjadi suatu reaksi kimia, mungkin dengan muncul gelembung gas atau perubahan warna pada larutan elektrolitnya sendiri. Jadi seperti itu ya, digunakan larutan elektrolit, dan reaksinya nanti juga akan berlangsung lebih cepat daripada kita menggunakan aqueous atau air mineral biasa. Oke, kita susunan sel sudah, sekarang ke mekanismenya. Nah, Ibu punya video, silahkan disimak, nanti kita akan membahas. Larutan yang digunakan adalah NaCl 0,5 molar dengan elektroda karbon pada kedua kutubnya, serta 5 buah baterai masing-masing 1,5 volt sebagai sumber tegangan DC. Jadi, yang bertindak sebagai anoda dan katodanya adalah karbon. Pada katoda dihubungkan dengan kabel penghantar, demikian juga pada anoda. Anoda adalah untuk positif dan katoda adalah untuk negatif.
reaksi oksidasi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Di anoda, ion Cl teroksidasi menghasilkan gas klor. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di mana air tereduksi menghasilkan gas hidrogen dan larutan bersifat basa. Data selengkapnya. Oke, tadi sudah menyimak ya video yang Ibu tayangkan. Mungkin bertanya-tanya kenapa kok yang di katoda itu muncul gelembung gas H2, sedangkan di anoda itu Cl-nya Bu gitu. Kenapa tidak Na-nya? Nah, ingat untuk aturan reaksi yang akan terjadi ya. Kalau tadi kan reaksi elektrolitnya kan NaCl. NaCl itu kalau dihidrolisis itu kan menjadi ion-ionnya kan Na plus Cl-. Nah, ingat kalau kation, ingat untuk aturan kation yang tidak mudah tereduksi itu ada di golongan 1A, 2A, unsur aluminium dan mangan. Nah, untuk Na di sini kan dia sebagai kation. Kationnya dia kan Na kan merupakan golongan 1A. Jadi yang tereduksi bukan logam Na-nya, melainkan H2O-nya atau airnya. Dan dari proses reduksi H2O, yaitu 2H2O plus 2 elektron, ingat kation katoda reduksi, itu menghasilkan H2 plus 2OH-. Di sini dihasilkan gas H2, sehingga tadi di video muncul gelembung gas ya. Nah, untuk Cl-nya karena elektrodanya tadi kan karbon ya, dia bukan asam oksi, bukan suatu basa, jadi yang teroksidasi logam itu sendiri atau ion itu sendiri, yaitu Cl-. 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, benar. Jadi di sini juga ada gas Cl2, dia juga berbentuk gelembung-gelembung ya tadi yang di video. Oke, ini ada yang ditanyakan. Jadi pada pelapisan logam tadi, sendok ini biasanya dilapisi oleh nikel. Sendok kan dari besi, Fe. Nikel itu kan potensial reduksinya lebih besar ya. Jadi kenapa kok bisa pelapisan logam itu memakai sel elektrolisis Bu? Karena tadi anion atau anoda itu kan melepaskan elektron. Elektronnya nanti akan menuju ke katoda karena arah elektron dari anoda ke katoda. Lalu pada katoda nanti akan terjadi suatu pengendapan logam sehingga katoda akan terlapisi oleh logam tersebut. Jadi mekanisme dari elektrolisis itu seperti itu. Dan tadi hanya ada satu larutan elektrolit. Kalau sang potamer ada 2 ya. Ini hanya 1. Oke, mungkin ada yang masih bingung atau tidak paham? Oke, sudah paham semua ya. Kemudian ada massa zat yang tereduksi atau massa disimbolkan dengan M. Menurut hukum Faraday 1, massa zat yang tereduksi itu sebanding dengan jumlah massa dari arus listrik yang dihasilkan, jumlah muatan listrik yang dihasilkan atau disimbolkan dengan Q. Kemudian Q sendiri itu dapat diuraikan lagi menjadi kuat arus listrik dan lama waktu reaksinya, sehingga massa menurut hukum Faraday, massa zat yang tereduksi itu E kali I kali T per 96500. Kita di IT per 96500 ya. Q itu simbolnya satuannya kolom. Untuk arus listrik biasanya ampere. Untuk E itu ampere, T biasanya ohm. Nah, untuk E itu AR atau nomor atom dibagi dengan muatannya. Semisal AR-nya 24, dia berbentuk X2+, berarti dia muatannya 2+ kan, muatannya 2. Berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Oke, sudah paham ya. Untuk massa zat reduksi ini sangat gampang, sederhana untuk sel elektrolisis. Nah, kemudian hukum Faraday 2 itu, hukum Faraday 2 M1 sama dengan M2. Jadi massa zat yang tereduksi itu sama dengan massa logam yang tereduksi seperti itu. Kalau ini tadi hukum Faraday 1, M1 sama dengan M2. Jadi EIT per 96500 sama dengan EIT per 9650. Jadi nanti ada 2 logam
Nah, nanti bisa dimasukkan ke sini untuk menghitung massa tertentu, massa logam tertentu atau massa zat yang tereduksi. Oke, cukup sekian belajar hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Semuanya sudah paham? Oke, karena semua sudah barang tadi sel elektrolisis merupakan sel yang memang benar mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian susunan selnya tadi ada katoda bermuatan bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Kemudian ada susunan lagi larutan elektrolit dan power supply. Kemudian untuk mekanismenya tadi elektron yang dihasilkan atau dilepaskan oleh anion menuju ke katoda sehingga terbentuk suatu endapan dan juga dihasilkan gas yang berbentuk gelembung-gelembung udara. Kemudian ada hukum Faraday tadi. Hukum Faraday M sama dengan EIT per 96500. Kemudian hukum Faraday kedua M1 sama dengan N2. Oke, untuk minggu depan sebelumnya aku mau kasih tugas dulu ya. Untuk paket halaman 63 dikerjakan nomor 1 sampai 3 aja. Nanti kita bahas minggu depan PR-nya bersama-sama. Kemudian untuk minggu depan materinya mengenai penerapan sel volta dan sel elektrolisis. Bisa dibaca-baca dulu, kemudian bikin rangkuman atau bikin catatan kecil-kecilan saja. Seperti itu untuk minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.